Perkenalkan, nama saya Sherly, NIM A1H1201112 kelas B. Langsung saja saya paparkan tugas pengantar pendidikan bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Sarana pendidikan adalah manusia. Pendidikan berangkat membantu peserta didik untuk kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. 1. Sifat hakikat manusia. A. Pengertian sifat hakikat manusia adalah diartikan sebagai ciri-ciri yang secara prinsip membedakan manusia dan hewan. B. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bertanggung jawab. 3. Pemisikan kata hati. 4. Moral. 6. Kemampuan menghayati kebahagiaan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 2. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi keindividuan. 2. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan dibagi 3. 1. Saling berkomunikasi. 2. Saling memberi dan menerima. 3. Adanya hak dan kewajiban. 3. Dimensi keberagaman. 4. Dimensi kesosialan. 3. Perkembangan dimensi hakikat ada 2, yaitu 1. Pengembangan yang utuh, pengembangan yang tidak utuh. 4. Saling keterhubungan manusia. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Pengertian pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan penelitian. 2. Unsur-unsur pendidikan. 1. Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sarana peserta didik. 2. Peserta didik adalah berstatus sebagai subjek didik. 3. Materi atau isi pendidikan dalam sistem pendidikan persekolahan. Materi telah terkumpul yang disajikan sebagai sarana penciptaan tujuan. 4. Metode. Metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditentukan. Dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang telah ditentukan. 5. Media. Media adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur atau menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan pengajaran. 6. Evaluasi. Evaluasi adalah sebuah kegiatan memastikan hasil belajar yang telah didapat berlandaskan parameter yang telah ditetapkan. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. 3. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. 1. Tujuan umum adalah tujuan yang lebih luas dari tujuan khusus, akan tetapi tidak terluas dan logis. 2. Tujuan institusional merupakan tujuan ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler
Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi dan mata pelajaran. 4. Tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Ada beberapa landasan pendidikan, yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan sosiologi adalah suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi muda memperkembangkan diri. Landasan kultural adalah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya pendidikan, utamanya belajar. Landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas Tutut Wuri Handayani. Asas belajar sepanjang hayat. Belajar dilakukan melalui dari lahir sampai ajal menjemput. Asas kemandirian dalam belajar. Bab 4. Pemikiran dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. 1. Ada 4 bidang kekuatan globalisasi. 1. Bidang iptek berkembang semakin cepat. 2. Bidang ekonomi dengan ekonomi regional dan ekonomi global. 3. Bidang lingkungan hidup. 4. Bidang pendidikan. Perkembangan iptek. Pengembangan dan pemanfaat iptek, yakni 1. Penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi. Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat dalam masyarakat modern adalah salah satu perkembangan iptek yang luar biasa, adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit, berkomunikasi komputer dan sebagainya. Tuntunan bagi masyarakat masa depan, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.